Shalom warga kerajaan, kita bersyukur buat hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Mari malam hari ini dimanapun kita berada, saya mengajak setiap kita untuk beribadah dari rumah kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing. Mari kita buka hati untuk lawatan Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan juga firman Tuhan yang nanti akan sama-sama kita renungkan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini. Bapa, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh memasuki bulan yang baru Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu setia buat kami. Tuhan, hari ini kami akan sama-sama beribadah kepadamu. Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami percaya tidak ada yang lebih besar dari kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk sama-sama kita ikut menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yang kami ingini memuji-Mu dan menyembah-Mu setiap waktu. Tuhan hadir di bait suci-Nya, Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari bawa setiap hati. Tuhan hadir di bait suci-Nya, Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya.
Bapak Ibu Saudara. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari bawa hati kita, saudara. Kami arahkan ke dalam wajah-Mu, Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau melawat setiakan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah, kami naikkan syukur kami. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, sebab Kau yang layak. Terima segala pujian kami Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang termanis, Kaulah segalanya. Kami bersyukur, Yesus Tuhan. Kaulah sumber segalanya bagi kami, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bebaskan roh-Mu. Kiara la mosikira lamu, kiara la mosikira lama lama, kiara la mosikira lama lama. Kami naikkan syukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Itu kerinduan kami, itu yang kami ingini. Pribadi-Mu yang sempurna, Yesus Tuhan. Kaulah yang terbaik, Kau yang termanis, Kau yang mulia. Anak domba Allah, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami tinggikan, Kau yang mulia, Kau yang ajaib. Anak domba Allah. Haleluya. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi,
atas semua yang di bumi. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Kami bersyukur karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi dan mencintai kami. Malam hari ini kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi setiap kami, menguatkan setiap kami, berikan kami semangat yang baru Tuhan, supaya kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, seperti di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita bersyukur malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan sharing buat saudara malam hari ini tentang satu tema, yaitu berjalan di padang gurun. Wow, kalau berbicara tentang padang gurun, saya tahu bukanlah sesuatu yang enak ya. Memang saya belum pernah pergi ke padang gurun secara langsung, tapi dari berbagai banyak penjelasan, dari berbagai banyak film dan cerita, kita tahu bahwa padang gurun satu tempat yang tidak enak, saudara ya. Berbicara tentang keadaan yang kering ya, tidak ada arah, tidak tahu harus kemana. Kita kehilangan guidance ketika kita ada di padang gurun. Kita mungkin kehilangan pengharapan ketika kita ada di padang gurun. Tapi saudara, malam hari ini kita akan merenungkan beberapa hal mengenai padang gurun, dan saya percaya ini sangat menguatkan buat setiap kita. Saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-13, ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, di sana dikatakan bahwa sebenarnya ada jalan yang paling dekat untuk menuju tanah Kanaan, yaitu melalui daerah orang Filistin. Tapi Tuhan tidak membawa mereka, bangsa Israel, melewati daerah orang Filistin. Karena Tuhan berpikir kalau mereka melewati daerah itu, mereka harus berperang melawan orang Filistin, dan bisa jadi mereka akan mundur dan kembali lagi ke Mesir. Saudara, keadaan ini adalah sesuatu yang buat kita mungkin berpikir, kenapa sih? Tuhan kan luar biasa, Tuhan kan maha kuasa. Kenapa Tuhan tidak biarkan saja mereka melewati daerah orang Filistin? Kemudian Tuhan menuntun mereka, Tuhan berperang bagi mereka, mengalahkan orang Filistin, sehingga mereka tidak perlu melewati 40 tahun di padang gurun. Mereka langsung sampai ke tanah Kanaan. Ya, pemikiran kita sederhana seperti itu ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan pasti punya tujuan. Kenapa Tuhan tidak membiarkan mereka berperang melawan orang Filistin? Dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, jangan-jangan nanti mereka akan kembali lagi ke Mesir ketika mereka berhadapan dengan orang Filistin. Saudara, ada dua keadaan yang bisa kita lihat dari cerita ini ya, dari dua ayat yang kita baca ini. Yaitu yang pertama, bahwa bangsa Israel belum siap untuk menghadapi peperangan secara mental. Kenapa? Karena mereka sebelumnya adalah budak. Mereka tidak biasa untuk melakukan peperangan. Saudara, mereka telah menjadi budak bertahun-tahun di tanah Mesir. Mereka dilatih untuk membuat pekerjaan-pekerjaan bangunan, bukan untuk berperang melawan bangsa atau melawan kelompok demi kelompok ya. Sehingga secara mental mereka itu bukanlah mental seorang petarung. Mereka tidak memiliki mental seperti mental kesatria untuk bisa menghadapi setiap serangan-serangan yang datang kepada mereka. Dan kalau mereka langsung setelah menjadi budak, mereka langsung berhadapan dengan orang Filistin ya, mereka akan cepat menyerah. Karena apa? Karena mental mereka bukanlah mental seorang petarung. Ini beda dengan mental yang dimiliki oleh Raja Daud. Ketika Daud melihat Goliat pada saat itu menantang barisan dari tentara Israel, Daud walaupun dia adalah seorang gembala dari kambing domba, tapi dia punya mental pemenang. Ini dibuktikan dari ceritanya kepada Saul. Ketika Saul berbicara dengan Daud, Saul meragukan kemampuannya. Dan Daud berkata, aku telah mengalahkan setiap binatang buas yang ingin menerkam setiap kawanan gembalaanku. Saudara, sekalipun dia seorang gembala, yang pekerjaan utamanya adalah untuk menuntun apa yang digembalakan, tapi Daud memiliki jiwa kesatria. Dia berani menghadapi setiap tantangan. Dia punya satu keberanian untuk maju berperang, dan dia pantang menyerah. Beda dengan keadaan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka budak di sana.
Mereka tidak dilatih untuk mengangkat senjata, mengangkat pedang, ya, tombak untuk bisa berperang. Dan Tuhan memikirkan ini. Tuhan berpikir kalau sampai mereka berhadapan dengan orang Filistin, mental mereka belum siap untuk mereka bisa menghadapi semuanya itu. Kemudian yang kedua, bukan hanya secara mental, secara fisik juga mereka tidak mampu untuk berperang. Saudara, untuk mengerjakan pekerjaan bangunan itu beda dengan berperang. Mereka tidak punya kemampuan untuk menyusun strategi bagaimana berperang. Mereka tidak bisa mengatur bagaimana pasukan yang mana duluan harus maju, bagaimana mereka harus melakukan peperangan itu. Dan secara kemampuan fisik mereka sangat jauh berbeda dengan orang Filistin yang sudah mendiami tanah itu bertahun-tahun. Mereka sudah biasa berperang dan fisik mereka sudah terlatih untuk bisa adu fisik, ya, sesama ketika mereka berperang. Beda dengan orang Israel. Mereka biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk membangun di tanah Mesir. Saudara lihat bagaimana Tuhan itu sebenarnya punya rencana yang baik buat mereka. Mungkin buat kita, kenapa Tuhan tidak berperang buat mereka? Mungkin Tuhan izinkan mereka melewati daerah Filistin, sekalipun mereka harus berperang, tapi Tuhan berperang buat mereka sehingga Filistin kalah dan mereka langsung sampai ke tanah Kanaan. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Kalau hanya untuk membuat bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan dengan begitu cepat, Tuhan mampu melakukannya. Tapi ada yang jauh lebih dari itu yang ingin Tuhan lakukan. Padang gurun adalah cara Tuhan untuk bisa menunjukkan beberapa hal kepada bangsa Israel. Tuhan ingin menunjukkan yang pertama adalah kebaikannya, kesabarannya, dan perhatiannya buat bangsa Israel. Saudara, setelah bertahun-tahun mereka tinggal sebagai budak, mungkin mereka kehilangan pengharapan terhadap Allah yang hidup. Mereka sudah lama sekali tidak mendengarkan ada pertolongan dari Tuhan melalui nabi. Saudara, semua orang yang ada dalam perbudakan pasti ingin untuk merdeka. Mereka ingin untuk lepas dari perbudakan itu. Tapi itu tidak kunjung datang sampai kehadiran Musa. Bahkan Musa sendiri pun Tuhan kirim ke tengah-tengah bangsa Israel melalui keluarga Firaun. Dan mungkin mereka meragukan dia. Tapi kita percaya, kita tahu dari cerita bagaimana Tuhan memakai Musa, bagaimana Tuhan memunculkan Musa ke tengah-tengah bangsa itu, dan Tuhan memakai dia untuk melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Saudara, Tuhan ingin menunjukkan kebaikannya kepada mereka. Tuhan ingin menunjukkan bahwa dialah Allah yang menuntun nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah ingin berbicara kepada bangsa Israel, menunjukkan kepada mereka bahwa hey, sekalipun aku biarkan menjadi budak selama beberapa waktu, bukan berarti aku tidak memperhatikan kamu. Bukan berarti aku tidak menyayangi kamu. Bukan berarti aku melepaskan kamu. Aku mencintai kamu, aku mengasihi kamu, aku memperhatikan, menyediakan semua yang kamu perlukan. Di padang gurun mereka menikmati yang namanya mata air di tempat yang semestinya tidak boleh atau tidak mungkin ada mata air di situ. Di tengah padang gurun mereka menikmati yang namanya roti yang turun langsung dari langit. Mereka juga menikmati makan daging di tengah-tengah padang gurun, yang walaupun tidak mungkin orang bisa makan daging di tengah-tengah keadaan yang seperti itu. Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kalau selama ini mereka hidup di Mesir sebagai budak, mereka harus bekerja untuk mendapatkan makan. Tapi ketika mereka tidak bekerja apa-apa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan sanggup menyediakan bagi mereka. Tuhan mampu memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan. Tuhan adalah provider yang luar biasa bagi mereka. Dialah sumber dari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa Israel. Saudara, Tuhan ingin berbicara kepada mereka bahwa Tuhan itu mengasihi mereka. Tuhan itu sayang sama mereka di tengah-tengah keadaan yang mungkin sepertinya tidak ada pengharapan. Sepertinya mereka sengaja dibawa ke situ untuk dibuat mati di tengah-tengah padang gurun. Kita tahu bersama bahwa beberapa kali ketika mereka minta air dan air tidak ada. Ketika mereka minta makan roti dan roti tidak ada. Ketika mereka minta makan daging dan daging tidak ada. Mereka berkata kepada Musa, apakah engkau menuntun kami ke sini untuk membuat kami mati kelaparan di sini? Ini mental yang sangat rusak, saudara, sebagai seorang budak. Bangsa Israel ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, gak apa-apa kami jadi budak, yang penting kami terpenuhi segala sesuatu. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan maunya kita
punya rencana bagi kita. Untuk kita ini bukan hanya sekedar dibebaskan dari perbudakan, tapi kita juga punya satu mental kerajaan Allah. Kita punya mental seorang pemenang karena kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Saudara, untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan memakai Musa untuk membebaskan mereka, untuk membebaskan saya dan saudara dari perbudakan dosa hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Dia mati buat setiap kita. Dia menjadi korban penebusan yang sempurna bagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Setelah kita diselamatkan, Tuhan tidak hanya mau kita menikmati keselamatan, tapi Tuhan mau supaya kita yang telah diselamatkan ini, kita mengalami perubahan dalam mental kita, sehingga kita bukan lagi menjadi orang-orang yang anak-anak secara rohani, tapi Tuhan mau menuntun kita semakin dewasa. Kita memiliki mental kerajaan Allah. Kita berani menghadapi persoalan, kita berani menghadapi kehidupan, karena kita tahu Allah beserta dengan kita. Itu yang ingin Tuhan sampaikan yang pertama kepada bangsa Israel, bahwa Dia mengasihi mereka, bahwa Dia mencintai mereka, bahwa Dia memperhatikan keperluan-keperluan mereka. Saudara, bayangkan kalau mereka langsung menghadapi orang Filistin. Mereka tidak mungkin punya kesempatan untuk belajar. Dan mungkin mereka bisa langsung masuk ke tanah Kanaan. Tapi sampai di dalam, mereka tidak punya mental untuk bisa mengelola dengan baik. Mereka hanya akan menikmati dan menghabiskan. Kemudian semuanya mereka menjadi anak-anak yang manja. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dewasa. Kalau saudara ingat dalam perjanjian baru, Yesus pernah berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga yang adalah sempurna. Seringkali kita terjebak dengan kata sempurna. Kita pikir Tuhan mau kita menjadi orang yang sempurna, perfect, tidak punya kesalahan. Saudara, kata asli dalam bahasa asli, kata sempurna adalah teleios. Teleios punya pengertian yaitu dewasa. Dewasa yang terus berkembang, yang terus disempurnakan dari hari ke hari. Sepanjang kita hidup, kita tidak akan pernah ketemu dengan orang yang sempurna. Karena yang namanya manusia tidak ada yang bisa sempurna. Setiap kita punya kelemahan. Tapi kita pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang dewasa. Kita pasti akan berjumpa dengan pribadi yang terus dibaharui hari demi hari. Yang terus dimampukan hari demi hari. Yang terus diubahkan hari demi hari. Kita diubahkan hari demi hari. Kita dibaharui hari demi hari. Kita dimampukan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, melalui padang gurun, Tuhan ingin berbicara tentang kebaikannya, tentang kasih setianya, tentang perhatiannya kepada bangsa Israel. Yang kedua, saudara, melewati padang gurun, Tuhan ingin membuat bangsa Israel melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Bahwa mereka selama ini begitu ketakutan terhadap keadaan mereka. Saudara, budak itu bekerja supaya mereka bisa memperoleh kebebasan. Budak bekerja supaya mereka bisa memperoleh makanan. Budak bekerja supaya mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan. Tapi Tuhan ingin membuat bangsa Israel menyadari hal itu. Seringkali orang yang ada di dalam perbudakan tidak bisa menyadari bahwa mereka dipaksa bekerja untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan. Nah, Tuhan ingin berbicara kepada mereka. Yang kedua, Tuhan ingin kasih tahu buat mereka bahwa, lihat hatimu. Hatimu itu bukan melekat kepada sumber. Hatimu melekat kepada berkat-berkat yang ada. Saudara, seringkali secara tidak sadar, kita dalam tanda kutip kita diperbudak oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Kita diperbudak oleh ketakutan kita. Saudara, ada banyak orang yang didorong oleh rasa takut akan kekurangan. Ada banyak orang yang didorong oleh rasa takut akan bencana. Rasa takut itulah yang membuat mereka sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang Tuhan mau adalah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kita sungguh-sungguh mencintai Dia. Karena kita percaya bahwa Dia terlebih dahulu mencintai dan mengasihi kita lebih dari yang kita bayangkan. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan satu kesadaran bahwa kita ini adalah anak-anaknya. Kita ini adalah umat tebusannya. Kita ini begitu berharga di hadapannya. Sehingga kasihnya itu memampukan kita untuk mengasihi Dia. Saudara, bangsa Israel tidak menyadari bahwa selama ini ketakutan mereka adalah kelaparan. Ketakutan mereka adalah kehausan. Ketakutan mereka adalah ketika mereka tidak bisa makan daging. Ketika mereka tidak bisa makan roti. Ketika mereka tidak mendapatkan air. Dan Tuhan ingin berbicara kepada mereka,
aku mengasihi engkau. Kalau engkau takut akan Tuhan, engkau mempercayai aku, kalau engkau menghormati aku, engkau menaruh aku di tempat yang seharusnya aku adalah Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu, maka tidak ada yang perlu engkau khawatirkan dalam kehidupanmu. Karena dia bukan hanya Tuhan yang duduk di atas takhta dan memberikan perintah, tapi dia adalah Tuhan yang duduk di atas takhta, dan juga dia Tuhan yang turun melihat keadaan kita, menyediakan apa yang kita perlukan, bahkan apa yang kita pikir kita tidak perlukan, Tuhan menyediakannya bagi kita, karena dia tahu kita memerlukannya. Saudara, dua hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita seringkali tidak menyadari bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan. Kita ini dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan dalam anugerahnya mengizinkan kita melewati padang gurun. Dalam anugerahnya Tuhan mengizinkan kita melewati lembah. Tapi di dalam lembah, dalam padang gurun itu pun Tuhan tidak meninggalkan kita. Justru di tengah-tengah keadaan itu Tuhan menunjukkan kepada kita belas kasihan demi belas kasihan. Tuhan menunjukkan pada kita kebaikan demi kebaikan. Tuhan menunjukkan pada kita kemurahan demi kemurahan. Dia tetap berbuat baik kepada kita sekalipun kita sering kali meragukan dia. Kita sering kali tidak menghargai keberadaan Tuhan. Tapi biarlah perenungan kita hari ini membuat kita memahami bahwa sekalipun kita diizinkan melewati padang gurun, mungkin waktunya lebih lama dari yang seharusnya sampai kita ke tempat yang kita tuju. Tapi kalau itu dalam kehendak Tuhan, maka kita sedang disekolahkan oleh Tuhan untuk kita belajar hal-hal yang selama ini kita tidak sadari. Selama ini mungkin kita pikir bahwa kita tidak punya ketakutan dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita melihat perjalanan bangsa Israel, harusnya kita merenungkan ini bahwa mungkin kita juga sama. Kita ini mungkin takut kekurangan. Kita takut terhadap kematian bahkan. Kita takut terhadap keadaan yang buruk. Saudara, Tuhan ingin berbicara bagi kita melalui perjalanan bangsa Israel ini. Tidak ada yang perlu kamu takutkan lagi. Sebab sekalipun kamu harus melewati lembah kekelaman, sekalipun kamu harus melewati padang gurun, aku menyertai kamu. Ketakutan kita seharusnya kita taruh ke tempat yang seharusnya, yaitu kita takut ketika kita berjalan tidak beriringan dengan Tuhan. Ketika kita berjalan dengan kemauan kita sendiri, harusnya itu adalah saat yang paling menakutkan buat kita. Saudara, seringkali karena beratnya pergumulan, seringkali karena banyaknya persoalan kita, seakan-akan kita merasa seakan-akan Tuhan itu tidak bersama dengan kita. Ketika mulai pindah dari Batam ke Kuala Lumpur, saudara, ke Malaysia, saudara, ada banyak kali ya, ketika kejadian-kejadian yang tidak saya prediksi terjadi, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Engkau masih bersama dengan aku? Kenapa semua ini terjadi? Kalau Engkau bersama dengan aku, nyatakanlah ya Tuhan, bahwa Engkau menyertai aku. Nah saudara, Tuhan menyatakan bahwa dia menyertai. Tuhan menyatakan bahwa dia bersama-sama dengan saya. Saya ceritakan ini sebagai ilustrasi dan kesaksian buat saudara. Ketika saya ada di sini, di Kuala Lumpur, saya berdoa kepada Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya ada di sini, biar Tuhan mempersiapkan izin tinggal supaya saya bisa tinggal. Saudara, setelah sekian lama berdoa dan berusaha, akhirnya izin tinggal itu bisa ada. Saudara, ketika hal itu ada, saya menyadari betul bahwa Tuhan beserta dengan saya, Tuhan ada dengan saya. Seringkali dalam perjuangan kita, dalam pergumulan kita, ya, kita merasa sepertinya Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Tapi saudara, setelah melewati banyak hal bersama dengan Tuhan, biarlah kita semakin menyadari bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita, dan Dia memelihara kehidupan kita. Dia menyediakan semua yang kita perlukan. Dia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara, dalam perjanjian baru, ada kisah padang gurun yang juga diceritakan, yaitu Yesus Kristus setelah Dia dibaptis. Dikatakan Roh Kudus menuntun Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Bangsa Israel dicobai di padang gurun. Dicobai tentang rasa haus, rasa lapar, dan pride mereka. Mereka di Mesir biasa makan daging, mereka di Mesir biasa makan makanan mewah karena mereka bekerja sebagai budak di sana. Tapi ketika mereka di padang gurun, mereka dicobai di situ dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sama, Yesus dibawa ke padang gurun dan Dia juga dicobai di sana. Saudara, bangsa Israel berkali-kali gagal dicobai di padang gurun.
bangsa Israel sampai Tuhan membinasakan angkatan-angkatan yang lama dan menyisakan angkatan-angkatan yang muda untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi kita lihat Yesus Kristus, dia juga melewati padang gurun, tapi dia menjadi contoh bagi kita bahwa dia berhasil melewati semuanya itu. Apa rahasianya? Kalau kita baca sama-sama cerita tentang Yesus di padang gurun, Yesus selalu memberikan kalimat ini, ada tertulis. Saudara, firman Tuhan itu adalah jalan keluar bagi kita. Firman Tuhan itu adalah senjata bagi kita untuk menghadapi setiap tekanan, untuk menghadapi setiap serangan-serangan dari si jahat. Kalau hari ini kita mulai kehilangan kepercayaan akan Tuhan, hari ini kita mulai dikuasai oleh keraguan-raguan, jalan keluarnya satu: renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca apa yang Tuhan sampaikan buat kita. Firman Tuhan itu, Alkitab itu isinya firman Tuhan. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu tentang Tuhan, bukan tentang kita, tentang Tuhan, ditulis untuk kita. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, kita sedang mempelajari bagaimana Tuhan mencintai kita, bagaimana Tuhan itu memperlakukan kita, bagaimana kita ini di pandangannya Tuhan. Dan kita akan menemukan bahwa kita ini berharga, kita ini dicintai begitu rupa. Kalau kita sering gagal dalam padang gurun, mari lihat kepada Kristus. Kemenangannya adalah kemenangan kita. Ketika kita percaya kepadanya, saudara, kita tidak akan pernah mampu bertahan dengan kemampuan sendiri. Kita tidak akan pernah mampu menang dengan kemampuan-kemampuan kita sendiri. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, makanya saudara, keselamatan itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, bukan karena keberhasilan kita, tapi karena Yesus Kristus yang menjadi kebenaran bagi kita. Setiap kemenangannya adalah kemenangan kita. Waktu kita melihat keadaan kita yang hancur, aku gak mampu, aku gak bisa Tuhan. Dan kemudian kita lihat Yesus Kristus, dia yang sudah menggenapi semuanya bagi kita. Kita percaya dengan iman, oh saudara, maka kemenangannya menjadi kemenangan kita. Saudara, mungkin Tuhan membawa kita melewati jalan yang panjang. Mungkin Tuhan membawa kita melewati jalan yang tidak mudah. Tapi kalau itu ada dalam anugerahnya, itu ada dalam rencananya, maka kita tidak akan mengalami sesuatu yang buruk. Malah kita akan menjadi semakin kuat, semakin dewasa. Kita akan semakin mengandalkan Tuhan, mengenal Dia, Allah yang hidup, yang berkuasa dalam kehidupan ini. Jangan takut melewati padang gurun, karena sekalipun kita melewatinya, kita tidak sendirian. Jangan takut melewati padang gurun, karena sekalipun kita melewatinya, itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Jangan takut melewati padang gurun, karena di dalam padang gurunlah kita akan menjadi dewasa. Kita akan diubahkan semakin hari, semakin mengenal Dia. Semakin hari kita semakin serupa dan segambar dengan pribadi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang membuat kami memahami. Mungkin selama ini kami kurang menyadari bahwa Engkau begitu mencintai kami. Mungkin selama ini kami tidak menyadari bahwa ketakutan kami sebenarnya adalah kebutuhan-kebutuhan kami. Kami ragu akan penyediaan-Mu. Dan biarlah firman-Mu malam hari ini menguatkan kami, memberikan kami keyakinan Tuhan, menghancurkan setiap keraguan dalam hati kami. Kalaupun kami dikuasai oleh keraguan dan ketakutan, biarlah kami menyadari bahwa firman-Mu lah sumber kemampuan kami untuk kami bisa menang terhadap setiap keraguan dan ketakutan yang ada dalam kehidupan ini. Berkati umat-Mu dimanapun berada, biarlah setiap kami terus ada dalam kekuatan yang baru, dalam damai sejahtera-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.